Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, Shalom. Berkah dalam. Semoga Anda semua selalu diberikan rahmat kesehatan oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Kembali hari ini, saya mengajak Anda semua untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius, dimuliakanlah Tuhan. Ketika Yesus dan murid-muridnya turun dari gunung, para murid berkata kepadanya, "Mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu?" Yesus menjawab, "Memang Elia akan datang dan memulihkan segala sesuatu. Dan aku berkata kepadamu, Elia sudah datang, tetapi orang tidak mengenal dia dan memperlakukannya menurut kehendak mereka. Demikian pula Anak Manusia akan menderita oleh mereka." Pada waktu itu, mengertilah murid-murid Yesus bahwa ia berbicara tentang Yohanes Pembaptis. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih. Melalui bacaan Injil pada hari ini, kita mendengar bahwa Yesus menyamakan Yohanes Pembaptis dengan Nabi Elia. Nabi Elia diyakini akan datang mendahului Mesias, dan itu telah digenapi dalam karya Yohanes Pembaptis. Sayangnya, warta Yohanes Pembaptis diabaikan begitu saja. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, Allah senantiasa memaklumkan karya penyelamatannya lewat aneka kesaksian para utusannya. Ia mau mempersiapkan kita agar layak menerima rahmat-Nya. Kita selalu berjumpa dengan orang-orang yang selalu memberikan masukan yang positif untuk hidup kita. Banyak orang yang ada di sekitar kita yang berusaha membawa kita semakin setia kepada Tuhan. Selalu mengingatkan kita untuk berdoa dan bersyukur. Itulah karya keselamatan Allah. Tuhan mau mempersiapkan kita agar layak menerima rahmat-Nya. Namun yang sering terjadi adalah kita kadang abaikan terhadap arahan-arahan atau tuntunan-tuntunan orang yang ada di sekitar kita. Banyak sekali melalui orang tua, teman-teman, sahabat, kenalan. Kadang mereka berusaha untuk menasihati kita agar kita sadar akan kesalahan kita. Tapi kadang kita menganggap diri kita paling benar dari orang lain. Lalu kita menutup diri akan nasihat orang lain. Padahal orang ingin membawa kita untuk juga menikmati rahmat dan belas kasih dari Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adikku terkasih. Kadang kita seolah-olah lebih paham tentang rencana Allah. Maka fokus perhatian kepada Allah mulai kabur. Sekali lagi, itu akibat dari kita bertindak seolah-olah lebih paham terhadap rencana Allah tentang hidup kita masing-masing. Kita tidak sadar bahwa Allah mempergunakan orang-orang yang ada di sekitar kita dengan cara apapun agar kita memperoleh keselamatan itu. Kadang kita terjebak dalam egoisme yang suram. Maka pertanyaan buat kita renungkan, sudikah kita berbenah diri agar tidak gagal fokus dalam hidup ini? Mari, kita sudah memasuki minggu Advent yang kedua, hari-hari Advent dalam pekan yang kedua ini. Kita berjuang untuk selalu mengingatkan diri kita masing-masing untuk melakukan yang terbaik, mempersiapkan diri kita untuk menyambut Sang Immanuel. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, kita telah diteguhkan oleh firman Tuhan. Kita diajak untuk tidak hanya fokus pada diri kita, tapi juga terbuka akan perubahan
yang datang dari luar. Mari kita sama-sama membenah diri, menyiapkan diri kita untuk menyambut Kristus sebagai Sang Juru Selamat. Kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih atas setiap rahmat dan berkat yang masih Engkau berikan kepada kami. Bantulah kami Tuhan, agar kami dapat menyesali segala kelemahan-kelemahan manusiawi kami dan perbaiki hidup kami. Berikanlah kami kekuatan untuk mengalahkan setiap godaan-godaan setan. Bapa yang Maha Rahim, kami juga berdoa bagi orang-orang yang selalu setia meminta kami untuk mendoakan mereka. Engkau tahu apapun bentuk intensi mereka. Kabulkanlah permohonan mereka. Kami puji Engkau Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.